Lanjutkan ya. Iya. Di dalam Sahih Muslim 220 itu tertulis di situ bahwa Isa akan datang nanti di akhir zaman sebagai hakim yang adil, membunuh babi dan mematahkan salib. Nah, ini pengetahuan ini didapat Muhammad dari mana? Sedangkan ini tidak tertulis di Al-Quran. Dari gimana caranya Muhammad menuangkan ini dalam perkataannya sehingga ditulis dalam hadis? Dari mana Muhammad mendapat perkataan ini? Kalau perkataan Allah itu pasti dituangkan dalam Al-Quran. Bisa dijelaskan nggak? Iya, baik. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu setiap ucapannya itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Diterangkan kemudian di dalam kitab suci Al-Quran bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah petunjuk, uraian dari apa yang terlontar dari mulut Rasulullah itu adalah penjabaran dari isi Al-Quran. Itu jelas itu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran seperti dalam surah An-Nisa ayat 159 bahwa beliau datang kemudian tak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak akan membenarkan apa yang diucapkan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Isa. Makanya mereka di akhir akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa sesuai petunjuk Al-Quran bahwa Nabi Isa akan datang. Coba Anda lihat dalam Yohanes 8:42. Jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan ketika aku bersama dengan mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada enggak kaidah-kaidah yang tertolak dari Al-Quran dalam ucapan Yesus selama penginjilan 3 tahun? Enggak ada. Ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Yohanes 4 nomor 22, Yesus menghambakan diri kepada Allah. Kisah para Rasul 4 nomor 27 nomor 8, jelas Yesus disebut sebagai hamba Allah. Jadi tidak ada yang keliru di situ. Semua ucapan Yesus, ucapan Nabi Isa akan menjadi patokan penghakiman di akhir zaman. Siapa yang merintahkan ente makan babi? Mana perintah Yesusnya? Siapa yang mengajarkan ente bahwa Yesus itu mati di atas tiang salib? Mana dalil pengucapan Yesus pada saat dia 3 tahun penginjilan? Enggak ada, semuanya enggak ada. Makanya dikatakan dalam Yohanes 12, 49, 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dalam Al-Quran, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Sama. Dan ucapan Allah, firman Allah itu adalah kekal, kata Yesus dalam Yohanes 12:50 itu tadi. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan, berarti Rasulullah. Ya Bani Israel ini Rasulullah. Nah, Kristen ini kelompok beda, kelompok di luar daripada pengajaran nabi-nabi. Kalau Kristen itu beda, dia kelompok yang muncul belakangan. Gitu Bang, silakan. Oke, jadi begini Juma, saya tanggapi ya. Terima kasih jawaban Juma. Tapi gini Juma, yang saya pertanyakan, dari mana Muhammad dapat informasi ini bahwa Isa akan datang kedua kali, mematahkan salib dan membunuh babi? Sementara Quran tidak mengatakan demikian. Yang saya pertanyakan, dari mana? Kalaupun dari Injil ataupun dari kitab yang lain ngomong, itu dari kitab yang lain. Itu yang saya butuh jawaban, karena setiap perkataan Allah dituangkan dalam Quran. Hadis perkataan Muhammad atau biografi Muhammad. Dari mana Muhammad bisa mengatakan itu sehingga dituliskan dalam hadis? Oke. Tadi saya sudah jawab ya, bahwa seluruh yang diucapkan oleh Rasul itu adalah pewahyuan. Sekarang saya tunjukkan Al-Quran surah Asy-Syura. Wa kadzalika, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Nah, di sini Rasulullah Muhammad SAW ditunjuk oleh Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini legalitas. Jadi apapun yang Rasulullah sampaikan itu adalah bimbingan. Dari mana? Dari Allah.
Itu jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Perintahkan manusia itu ikut kepadamu. Ikutlah kepadaku, kata Rasulullah, kata Allah melalui Al-Quran. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah kami ikutin. Fattaqullaha wa ati'un. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan taat jugalah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia diberi legitimasi dari Allah untuk membimbing manusia. Jadi apa yang diucapkan kami imani. Karena beliau adalah sosok Nabi terakhir, Rasul terakhir yang ditunjuk untuk membimbing seluruh umat manusia. Seperti itu. Cara belajarnya itu kayak gitu, sederhana. Jadi gini cuma, saya kembali tegaskan lagi, yang namanya perkataan Allah selalu dituangkan dalam Quran, apalagi itu hal penting ya di akhir zaman. Kenapa tidak ditulis dalam Quran? Ya, Kenapa? sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Uraian itulah diantaranya hadits. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa harus ada ucapan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah wakil Tuhan untuk menjelaskan isi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalimat Tuhan, kalimatullah, kalimat Allah, perkataan Allah, ide Allah, gagasan Allah. Yang bisa mengerti isinya adalah orang yang menerima apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah yang menguraikan, ibarat kata sebuah bangunan. Bangunan ini adalah Al-Quran. Penjelasan dan uraian dari komponen lantai, dinding, atap, dan bla bla semua dalam bangunan itu, itulah yang disebut uraian, itulah yang disebut hadits. Contoh, perintah sholat, ada perintah sholatnya. Caranya gimana? Hadis yang menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Rasulullah yang menguraikan tata cara sholat itu. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah. Karena Allah yang mengilhamkan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tadi dalilnya sudah jelas. Begitu, Bu. Satu lagi pertanyaan sebelum saya balik nanya. Silakan. Gimana ya? Saya tidak mendapatkan jawaban yang saya minta ya. Ya nggak apa-apa. Ya namanya perkataan Allah pasti ditulis dalam Quran. Nah, ketika Allah mengwahyukan tentang kedatangan Isa kedua kali, ya, nanti akan dia mematahkan salib, membunuh babi, tentu barang itu akan tertulis dalam Quran. Lalu bagaimana caranya Muhammad mengetahui informasi ini kalau bukan daripada Allah? Dari mana dia mendapatkan informasi ini? Lalu yang kedua tadi Bang Juma menyatakan bahwa dia adalah nabi terakhir. Isa kok yang terakhir itu? Apakah nanti Isa datang kedua kali bukan sebagai nabi? Apakah dia hanya namanya Isa saja? Dia kan diutus. Ya kan? Diutus. Berarti dia sebagai nabi. Kenapa Bang Juma bilang tadi nabi yang terakhir adalah Muhammad? Dia akan datang kedua kali kok melalui hadis. Baik. Muslim 220 dia nabi. Baik. Datang kedua kali. Baik. Nah, baik. yang saya minta jawabannya adalah dari mana dia mendapatkan informasi ini, Bro? Oke. Ya. Baik. Namanya wahyu pasti dapat dari Quran, bukan omongannya Muhammad semata. Baik. Jadi di Islam itu ada yang disebut ilham. Ada yang disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran, tetapi langsung diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disabdakan. Sama seperti Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu menerima hadis qudsi. Apa itu? Firman Allah. Beliau yang menguraikan. Nabi Isa yang menguraikan. Allah memberikan poin-poinnya. Nabi Isa yang menguraikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan keduanya. Apa itu? Mendapatkan hadis qudsi dan mendapatkan kalam Allah langsung. Itu yang pertama. Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa
dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, Al-Quran datang kemudian kepadanya. Al-Quran datang. Bagaimana umat awam mengerti Al-Quran? Maka dijelaskan oleh sang utusan. Utusan inilah yang menguraikan itu. Uraiannya ini berlandaskan atas petunjuk dari Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, sementara Nabi Isa alaihissalam akan datang untuk yang terakhir kalinya? Camkan baik-baik. Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa ketika datang untuk yang kedua kalinya, Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Apa yang Nabi Isa bawa adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Berarti dia umat, bukan Nabi. Dia datang sebagai umat Rasulullah, bukan datang sebagai nabi manusia. Bukan. Mana dalilnya? Dikatakan bahwasanya ketika ia datang di dalam surah An-Nisa ayat 159 yang saya uraikan tadi pada saudara. Apa yang dikatakan kemudian oleh Allah? Wa im min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal maut. Tidak ada seorang pun dari antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diterangkan oleh Nabi Isa, oleh Al-Quran, oleh Rasulullah kepada kami? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah untuk kalian. Ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, dia datang mengaku sebagai Rasul. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti beliau tidak membawa hukum baru. Beliau tidak datang membawa ajaran baru, tetapi ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Apakah statusnya masih nabi setelah dia dia nabi datang? bagi Bani Israel, bukan nabi bagi seluruh umat manusia. Dia bukan nabi baru. Dia adalah nabi yang pernah diutus kepada Bani Israel yang masih hidup hari ini. Belum mati. Tapi bukan dia. nabi untuk orang Islam dong Isa ini. Memang bukan nabi untuk orang Islam. Siapa bilang? Siapa yang mengatakan Nabi Isa itu adalah nabi untuk orang Islam? Jadi Siapa kenapa yang selama bilang? ini kalian mengatakan menghitung Nabi Isa jadi sebagai nabi kalian? Itu nabi untuk Bani Israel yang harus kami imani. Bahwa Allah, dengar. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengutus nabi kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam, dan kami harus beriman pada keadaan tersebut. Nabi itu bukan diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi itu hanya diutus kepada Bani Israel saja. Nabi yang diutus kepada kami adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa kedatangannya yang kedua kalinya, wa in min ahlal kitab. Dia hanya datang untuk ahli kitab. Dan Anda boleh baca dalam Yohanes 8:42. Kira-kira Yesus datang nggak untuk kalian tuh? Yesus datang hanya untuk ahli kitab. Kenapa Isa disebut Islam? Hah? Isa disebut Islam? Maksudnya apa ini? Oke, saya rasa sudah selesai. Sekarang giliran saya bertanya satu aja pertanyaan. Dengarkan pelan-pelan pertanyaan saya. Dengarkan pelan-pelan pertanyaan saya. Aduh, Jumat. Yesus datang, sabar bang. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil kerajaan Allah selama 3 tahun. Di situ Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, 13 buku Paulus. Paulus menulis bukunya nanti 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maka pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 bukunya tersebut? Jawab saya, silakan. Oke, itulah bedanya ya. Bedanya cara penerimaan wahyu antara Islam dengan Kristen ya. Orang Kristen mengakui ada namanya pengilhaman, diilhamkan melalui Roh Kudus. Pertanyaan ya. saya bukan larinya. Dengar Bung. Dengarkan. Saya tidak sedang bertanya tentang metode. Saya tidak sedang bertanya tentang metode Kristen. Yang saya tanyakan,
Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada muridku. Oke? Itu selama 3 tahun Yesus telah menyampaikan segala firman-Nya. 20 tahun kemudian muncul sosok Paulus mengaku menerima firman dari Yesus. Sebanyak 13 kitab yang dikarangnya, dia katakan itu saya terima dari Yesus. Yesus ketika datang, dia katakan segala firman telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, Paulus menerima ini materinya dari mana? Apakah dia bagian daripada murid selama 3 tahun itu? Dan Paulus menghafalkan firman-firman itu sampai 13 buku? Atau ini ada makhluk baru yang datang kepadanya mengaku Yesus memberikan petunjuk? Jawab, silakan. Silakan. Apakah Paulus bagian dari tiga tahun itu? Apakah Paulus bagian dari murid? Dan nanti di tahun 52 Masehi baru dia tuliskan hafalan-hafalan yang terima dari Yesus atau gimana? Silakan. Ya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, itu sudah dijelaskan di situ bagaimana perjumpaan Yesus dengan Paulus. Kisah Dan Para Rasul, Bung. Kisah 9. Para Rasul itu ditulis tahun 80-an, Bung. Itu lebih parah lagi tuh. Karangan Lukas itu lebih parah lagi. Kalau Paulus menulis tahun 52 mulai. Jangan seperti itu, tidak akan mungkin. Sabar, Begitu. Bung. Saudara, Anda lari dari pertanyaan saya. Saya tidak mau Anda menuliskan kisah-kisah atau menjelaskan tentang kisah-kisah yang ditulis tahun 80-an sampai 85 itu. Saya tidak inginkan itu. Menjelaskan sesuai kitab suci kami. Saudara, patokannya adalah Yesus. Yesus ini penyampai firman. Sabar. Kamu minta saya menjelaskan, ya saya jelaskan sisi. Iya. Jangan minta seperti kamu. Sabar. Kalau Anda menguraikan kitab saudara, maka yang muncul adalah error standing. Kenapa? Karena Anda sedang ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Paulus itu ditulis tahun 80-an sampai 85 bahwa Paulus pernah bertemu dengan Yesus. Ini dasar pijakannya apa? Sementara sang sumber Yesus. Kenapa bukan Yesus yang berkata? Kenapa harus penulis yang tahun 80-an? Kenapa bukan Yesus selama 3 tahun yang berkata? Pada saat Yesus ke Damsyik bersama dengan Filipus, di situ dia berkata kepada Paulus, kenapa bukan metode-metode kayak begini yang Anda tampilkan? Apa karena tidak ada? Oke. Ada atau tidak ada? Ada Apakah atau tidak engkau ada? cuma tidak menyadari hal yang sama terjadi kepada orang Muslim? Ketika Ada hal atau yang kau tidak ada? katakan tadi, wahyu Sudah Allah selesai. yang ditulis dalam Sudah hadis, selesai, Bang. lalu Sudah memakai selesai. perawi-perawi, kenapa Muhammad? Sudah selesai. Kalau Muhammad Anda tidak berbicara, menuliskan dengar. Kenapa? Kalau Anda Kenapa harus- dengarkan saya. 100 tahun setelah kematian Muhammad. Dengarkan saya. Saya akan bahas itu. Dengarkan saya. Kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran dan berbicara mengenai hadits, saya uraikan. Al-Quran dihafalkan sesaman dengan Rasulullah. 1. Hadits dikatakan sahih ketika hadis itu bersanad dengan sahih. Apa itu? Rasulullah berkata, diterima oleh ucapannya oleh sahabat. Sahabatnya menyampaikan kepada sahabat yang lain. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada penulis. Itu hadits. Kalau itu terputus mata rantainya, maka itu dikatakan hadis dhaif. Kalau itu tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu disebut hadis palsu. Sekarang, kalau itu yang Anda jadikan tolak ukur, Lukas menulis kitabnya di tahun 80-an, menceritakan tentang Yesus. Bolehkah sedikit saya bertanya, informasi yang dituliskan Lukas ini, Lukas terima dari mana? Sampai kepada Yesus. Ingat tahun 80-an dia menulis. Siapa yang menyampaikan kepada Lukas, oknum tersebut menerima dari mana? Dari mana? Sampai kepada pemberitaan Yesus. Dengarkan. Hal Ada itu enggak? terjadi di waktu Musa menuliskan kitab-kitab itu. Apakah Allah dengarkan Larinya dulu? ke Musa. Larinya ke Musa. Itu makanya saya bilang Larinya ke Musa. tadi, makanya diilhamkan Roh Kudus itu, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam Roh Kudus, hidupnya, Roh sehingga dia halus. bisa menuliskan. Oke, kita ambil contoh Paulus bagaimana tidak Musa pernah menuliskan dengar tentang saya. kejadian. Dengarkan dulu saya. Ya, silakan. Karena Musa menuliskan tentang kejadian ya, sedangkan dia Silakan. hidup jauh sekali dengan Nabi Adam. Bagaimana dia bisa menuliskan itu? Saya jawab. Bagaimana? Saya jawab. Ya. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Dengar. Anda bertanya saya jawab.
Saya menjawab, kalau saya jawab melalui Al-Quran, pasti Anda tidak percaya. Saya jawab melalui kitab saudara yang karangan itu. Di dalam karangan Lukas menceritakan, Lukas 7, kisah para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53 dikatakan bahwa malaikat-malaikat datang ke Gunung Sinai bertemu dengan Nabi Musa untuk memberikan hukum Taurat dan perjanjian kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Jelas bukan? Jadi malaikat yang datang kepada Nabi Musa berdasarkan kisah pewarta nomor 7, nomor 35, 38 dan 53. Sekarang saya balik nanya, Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel dan sumber firman itu adalah Yesus. Yesus yang punya hak untuk berkata, yang menyampaikan. Dengar, di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sejatinya muridnya haram, hukumnya ngarang bebas. Karena gurunya saja, Yesus saja mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar keluar dari mulutku ini bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Itu Yesus, bro. Sekarang Paulus ngarang 13 buku. Itu ilmunya dari mana? Oke, Ayo, saya jawab. dari mana ilmunya? Kamu bilang dari mana Paulus menuliskan 14 kitab itu? Oke. Ya, 13 kitab. itu. Kalau Ibrani itu kitab siluman. Belum tahu siapa penulisnya. Dari mana ya? Dari mana? Oke. Dari mana dia mengarang tulisan dari Galatia? Ya. Betul. Saya Dari mana sudah itu? jawab tadi itu dihamkan Dari mana? oleh Roh Kudus. Saya tanya sekarang, Iya. Saya tanya sekarang. Iya. Oke, saya tanya bagaimana caranya Muhammad menamai Tolong, kitab-kitabnya? sabar. Dengarkan dulu saya Juma. Sabar. Bagaimana Muhammad menamai kitab-kitabnya? Ada Sabar, Anda sapi belum betina. selesai. Anda belum selesai kemudian menjawab pertanyaan saya. Jangan tadi bicara Anda jadikan itu tameng. bicara, saya diam. bertanya kepada saudara, dari mana Paulus? Anda mengatakan dari ilham Roh Kudus. Tolong tunjukkan pengakuan Paulus menerima wahyu dari Roh Kudus. Di mana tertulis? Kampus. Mana? Anda baca Galatia 1, Paulus sendiri. Dengar. Sudah dikatakan. Hei, Paulus yang saya minta, di mana Paulus mengaku menerima tulisannya dari Roh Kudus? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Paulus bahwa dia terima dari Roh Kisah Kudus? Para Rasul 9. Itu Yesus bukan akan surat-surat memakai dia. Paulus. Orang ini akan saya pakai. Dengarkan. Yesus tidak. Dengar. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus, sekarang Anda membawa Yesus. Yang mana yang benar? 13 buku yang dikarang Paulus ini dari Yesus atau dari Roh Kudus? Jawab. Hei. Karangan Paulus ini dari Roh Kudus apa dari Yesus? Jawab. Ketika Yesus ada di bumi tentu semua sumber pengajaran itu dari Yesus. Tapi ketika Oke. Yesus sudah naik ke surga, dia menjanjikan apa? Apa? Apa dijanjikan? Apa dijanjikan? Akan Akan? apa? Kamu Akan tahu apa? sebenarnya? Apa kan? Kamu tahu? Apa? Mencret. Galatia 1 Anda baca. Dengarkan. Galatia 1 Anda baca. Dengar. Galatia 1 Anda baca. Yes, Paulus ini mengaku menerima Injilnya dari Yesus. Kapan? Kapan itu? Kapan? 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, Paulus baru ngarang kitab. Apakah Paulus seorang penghafal? Baca Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul itu karangan Lukas. Yang saya maksud Paulus, tuyul. Lah, di situ dituliskan, di situ itu kan dituliskan di Yang situ. saya tanya bukan Lukas, yang saya tanya Paulus. Kamu membawa-bawa bahwa Paulus itu bukan penghafal. Semenjak kapan Muhammad penghafal? Muhammad saja sendiri lupa ayat yang larinya ke dibacakannya. Nabi Muhammad. Hei, Di udah mana? selesai tugasmu, sudah selesai, kewajibanmu sudah selesai, dan hak saya sudah saya minta. Adi Tolong Anda hadis jawab yang kepada saya. mengatakan Muhammad Coba, lupa ayat-ayat suci. Hadis lagi. Jangan karena kelimpungan Kamu Anda lari bilang kemana-mana. dihafal. Yang saya tanya, pertanggungjawabkan dulu imanmu. 13 buku yang kau genggam hari ini itu asalnya dari mana? Anda ingin mengatakan dari Yesus? Kapan Yesus mengatakan itu? Anda ingin mengatakan Roh Kudus? Tapi Paulus mengaku dari Yesus. Ayo putar lidah kau, putar lidah kau. Di dalam Galatia 1 nomor 6 dari Paul, Galatia 1 nomor 1. Dari Paulus seorang rasul, tapi bohongan. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Dan adalah Bapa yang membangkitkan di antara orang mati, yang telah memberikan Injil kepada saya. Mana buktinya? Di mana Yesus bertemu Paulus? Ayo. Loh, Loh,
Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Kisah Para Rasul 9 itu karangan tahun 80-an yang ditulis oleh Lukas. Jangan kau bawa. Itu yang tertulis dalam kitab kami. Apakah saya harus mengatakan itu urusanmu? yang tidak sesuai? Loh, sekalian kalau lu saya dengan bertanya, kitabmu. lalu saya Sekalian tidak lu. bertanya, lalu saya Sekalian tidak lu dengan percaya kitabmu lu kepada tanggung jawab. Ini kamu belum Kan jawab kita nih. berdebat Jumat. Yesus, Apa yang kita berdebat? dengar. Yesus berkata, Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang karena karunia Yesus Kristus memanggil kamu untuk mengikuti suatu Injil yang lain. Baca di data nomor 11-nya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Tuyul, saya tanya, kapan Yesus pernah menyatakan, kapan Yesus pernah menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan Yesus? Paulus, di mana itu tertulis? Hei, Yesus melakukan penginjilan 3 tahun. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini termasuk Paulus atau tidak? Oke, Jawab. dengarkan. Ketika Saya tanya menjawab dulu, dengan dalil, mereka di dengarkan sini, saya. mereka di sini termasuk Paulus atau bukan? Oke, Jawab. muncung diam dulu. Mulut diam dulu, mulut Jawab, diam. Ketika jawab. saya menjawab dengan dalil saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. dulu Dengarkan Jumat. gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, kata mereka di sini apakah termasuk Paulus? Jawab. Oke, Jawab. termasuk. Oke, termasuk. Berarti Paulus menuliskan 20 tahun setelah Yesus terangkat. 13 buku yang Paulus tulis, apakah itu hafalan Paulus? Apakah hafalan Paulus? Kamu jangan menyamakan dengan Islam hafalan. Kau katakan, kamu katakan, gini, kalau kamu segala firman menyamakan yang dengan engkau Islam, berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti kalau kau kata samakan mereka, dengan Islam, dengar, bahwa kalau itu kata mereka, dengar. harus Kalau dihafal. kata mereka, dengar, kalau kata mereka di sana sudah ada Paulus, berarti 13 buku sudah diterima Paulus pada saat Yesus sebelum terangkat ke langit, yaitu tahun 33. Nah, Paulus menuliskan di tahun 52. Berarti 20 tahun dia menghafalkan segala firman selama 13 buku itu. Apakah betul Paulus itu adalah seorang penghafal? Jawab. Kan saya sudah bilang tadi, ketika Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa supaya Itu beda. Dengarkan. Itu beda. Jangan kau bawa roh kebenaran, jangan kau bawa roh kudus. Ketika Roh Kudus, Jangan kau bawa roh kudus, karena Paulus tidak pernah mengaku menerima Injil dari roh kudus. Mana dalilnya? Mana dalilnya Paulus mengaku menerima dari roh kudus? Mana? Tunjukkan saya. Tunjukkan. Tunjuk. Islam itu seperti ini, susahnya. Susahnya kenapa? Islam itu Tidak kotaknya bisa sebelah, menjawab jadi susah pertanyaannya, kan? untuk menerima penjelasan. Sekarang Paulus mengaku menerima dari Kamu Yesus bilang atau tadi, menerima dari dengarkan roh dulu kudus? saya, dengarkan. Ketika hadis tulis dalam Al-Quran, dengarkan dulu saya. Paulus Ketika hadismu menerima 13 buku ini dari Yesus katanya. Tadi kau mengatakan kata mereka itu ada Paulus di situ. Tiba-tiba kau rubah lagi. Paulus menerima dari Roh Kudus. Tapi Paulus menuliskan Galatia 1:11, dia menerima bukan dari Roh Kudus, menerimanya dari Yesus. Maka muncul pertanyaan, Yesus menyampaikan firman hanya sampai tahun 33. Paulus mengarang kitabnya nanti di tahun 52 ke atas. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghafal 20 tahun lamanya? Itu dengarkan Jumat, pengewahyuan itu silakan. bukan seperti Muhammad menerima wahyu daripada Allah. Tidak seperti itu ya. Tidak Saya seperti itu. tidak Dengarkan sedang dulu saya, menyamakan. dengarkan. Biasakan Cuples, mendengar Jumat. saya Dengarkan. tidak sedang menyamakan Cuples. Iya, dengarkan. Saya Karena menuntut engkau membawa seperti pertanggungjawabanmu bagaimana kejadian. dengan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Mereka di sana sudah ada Paulus. Paulus menuliskan 50 tahun. Di tahun ke-52. Pertanyaan saya, Paulus ini metodenya hafal? Oke, saya jawab, Hafal? kamu dengar ya. Ya, hafal Ketika atau saya tidak? tadi menjawab, itu diilhamkan melalui Roh Kudus,
Kamu nggak percaya? Mana? Kamu Saya tanya, dengarkan tolong dulu jawab saya. Mana Dengarkan ucapan dulu. Paulus Bagaimana yang orang mengatakan menjelaskan kepada tulisannya kamu diilhami ketika Roh kamu Kudus? tidak mau mendengar? Mana ucapan Oke. Paulus yang Oke, mengatakan bahwa dengarkan. dia Nah. menerimanya dari ilham Roh Aduh, Kudus? Mana? Tunjukkan. Juma. Tunjukkan. Oke. Saya tunggu. Saya katakan diam. tadi ketika diilhamkan oleh Roh Kudus. Sekarang saya tanya kamu kembali ya. Ya. Bagaimana Muhammad? Dengarkan. Bagaimana Muhammad Balik nanya, Cak Ayu, yang Bagaimana saya tanya Muhammad itu menuliskan hadis? ucapanmu yang mengatakan bahwasanya Paulus Bagaimana menerima dari Roh mengatakan bahwa Kudus. hadis Mana dalilnya Muslim Paulus mengaku diilhamkan bahwa oleh- catatannya itu bukan berasal oleh dari Roh Allah. Kudus? Mana? bisa mendapatkan Mana? itu hadis Mana? Nangis, Muslim nangis, 220 itu. nangis, Loh, kok nangis? Hal yang sama. nangis. Hal yang sama Mana? saya katakan. Dengarkan. Muslim Hadis 220 itu, yang tidak tertulis dalam Al-Quran, lalu hadis ayat dalam itu hadis kamu bukan jawab itu bukan tulisan Rasulullah. diwahyukan Hadis oleh itu Allah. bukan tulisan Rasulullah. Hadis itu adalah tulisan perawi hadits. Paham? Oke, itu kan perkataan Oke. Allah kau bilang. Itu kan perkataan Sekarang Allah. ketika itu kamu terlontar bilang itu dari perkataan- mulut Rasulullah, ketika itu perkataan terlontar Allah dari ditulis mulut dalam- Rasulullah, Kenapa itu perkataan Allah sanadnya ditulis- jelas, mata rantai mekanisme penyampaian kabarnya jelas, tidak ada diragukan. Kalau dia doif, baru itu tidak boleh diterima. Kalau dia maudhu tidak bisa Hadis diterima. Kalau tentang dhaif, Muhammad bisa menikahi dipakai tapi bocil. tidak bisa berkaitan dengan akidah. Kalau Hadis sahih sahih, berarti dengarkan. terbukti itu ucapan Hadis Rasulullah. sahih, Sekarang yang menikahi saya bocil, minta kau tidak 13 Karena buku ada Paulus terawih yang- ini mampus. Masih mau datang besok. Padahal sederhana. Al-Quran. Kita bicara Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan. Iqra. Sahabatnya menghafalkan seluruhnya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya membacakan seluruhnya, dihafalkan. Khalaqal insana min alaq. Bla 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 dan seterusnya. Subhanallah. Itu Al-Quran. Berbicara mengenai hadits. Hadits ini adalah uraian dari isi Al-Quran yang tidak dibukukan pada masa Rasulullah. Disebabkan karena ditakutkan bercampur dengan pembukuan Al-Quranul Karim. Sehingga hadis dan ucapan Rasulullah ini atau ucapan Rasulullah ini itu harus melalui tangga-tangga sanad atau isnad dari informasi orang per orang yang ketemu dengan Rasulullah. Sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Nanti Anda nangis juga kayak tadi. Rasulullah mengucapkan satu kata A sampai kepada pendengarnya. Pendengarnya menyampaikan kepada sampai kepada perawi, dituliskanlah kemudian hadis itu. Kalau dia tidak terputus, artinya berkesinambungan, artinya itu adalah perkataan Rasulullah yang valid, yang sahih, yang benar, yang tidak akan diragukan oleh umat Islam itu sendiri. Sekarang permasalahannya ini 13 buku karangan Paulus, belum yang lain. Paulus menuliskan bukunya. Konon ceritanya menurut tradisi gereja tahun 52 sampai sekian. Tahun 60-an. Oke? Yesus mengajarkan selama 3 tahun. Usianya 33 tahun aja terangkat ke langit. Satu, kalau ini Yesus ucapkan kepada Paulus dan Paulus menuliskan nanti 20 tahun lebih, berarti Paulus ini seorang penghafal dong ya. Paulus adalah tahfiz berarti ya. Mari kita rame-rame. Oh, Paulus penghafal. Apakah betul? Tidak sama sekali. Nah, kalau demikian berarti kata mereka di dalam Yohanes 17:8 itu tidak mencakup kepada Paulus. Tidak. Paulus tidak masuk ke dalam komponen orang-orang yang menerima firman yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Satu-satunya yang harus dia jadikan sebagai acuan adalah Paulus menerima ilham, Paulus menerima wahyu. Tapi kalau wahyu dan ilham yang diterimanya ini adalah betul-betul wahyu, tidak boleh dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Tidak boleh, karena Yesus sudah terangkat. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah mutlak malaikat atau Gabriel atau Roh Kudus. Wajib hukumnya yes and Paulus. Sedangkan dia sudah terangkat ke langit. Sedangkan tadi
orang Kristen mengatakan mereka di situ adalah Paulus juga. Ternyata tidak demikian. Kemudian yang kedua ini yang berat. Paulus Galatia 1 nomor 11 menerimanya bukan dari manusia. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Kalau Paulus sudah mengaku dia bukan menerimanya dari manusia, tetapi dia mengatakan menerima dari Yesus. Ini bahaya ini. Yesus yang mana? Karena Yesus dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Yesus datang sebagai apa? Manusia, tidak akan pernah berubah. Yesus manusia. Ternyata dia mengatakan, aku menerimanya bukan dari manusia. Lalu dari mana? Aku menerimanya dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia, Cak Ayu? Mungkin maksud Anda makhluk gaib, makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Ya toh? Makhluk halus yang datang kepada Anda ngaku-ngaku Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus, tapi Yesus yang bukan manusia. Karena Yesus yang 3 tahun ini adalah Yesus yang manusia. Yesus yang memberitakan firman kepada murid-muridnya ini adalah Yesus manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda itu bukan Yesus manusia. Lalu Yesus siapa? Yesus siapa? Iblis, Sibolis. Halo Juma. Akulah Halo. Yesus bintang timur, Halo, sang Juma. Lucifer yang memberitakan Halo, 13 Juma. buku kepada. Apa maksudnya? Onsite kan rencananya ada diskusi nanti di Jakarta. Oh iya, debat terbuka bang, ketemu langsung, face to face. Iya, karena nanti kejadiannya lagi rusuh gitu loh, Pak. Di mana pernah rusuh bang? Waktu Budi Asali itu ditunjuk-tunjuk lah gimana gitu kan. Mereka pulang dengan aman apa tidak bang? Ya, rusuh tuh tidak diartikan bahwa Ya. ada visi gitu kan. Ya udah kalau begitu, telepon aja semua pendeta bang. Jangan jangan mau, karena dia sendiri yang mau bang. Iya, iya. Iya, Kalau- bukan hanya ke pihak Muslim, pendetanya juga kalau bisa. Ya kenapa saya yang ngurusin pendeta Anda yang ngurus lah. Bilangin sama mereka, janganlah mau diskusi. Itu aja. Iya, karena pihak yang di sebelah itu tidak dewasa, tidak kuat dia kalau ditanya gitu loh. Ya, dari mana dasar hukumnya begitu seperti itu? Saya teman abang. Tidak kuat, kan makanya reaktif kan. Lebih parah selama ini Kristen kalau ditanya, tapi kuat dia bang, kuat ngeles bang. Itu yang ada faktanya bang. Ya enggak apa-apa, yang penting kuat. Mau Yang ngeles penting apa, kuat ya yang bang. penting kuat. Yang penting kuat. Iya. Biar nggak berbobot, yang penting ngomong gitu ya. Daripada nggak Oke kuat oke gitu oke. kan. Dapat bang poinnya bang. Yang penting kuat bicara ya. Iya. Yang penting jawab. Iya. Ya. Biar nggak berbobot juga. Yang penting jawab. Asal jawab aja udah. Gitu ya. Yang penting bunyi Bang Andi. Iya. Kalau sekiranya pendetanya yang mau datang bang, sudah kita MOU gitu. Terus abang mau tak kasih nomor teleponnya, terus abang mau menggagalkan dia. Abang mau telepon dia, berani? Iya mau. Ya, dihubungi lah bang pendetanya bang. Ya, kasih nomornya. Iya, nanti tak kasih nomornya bang. Ngapain juga debat-debat terbuka begitu, diskusi terbuka tidak kuat lawan Ya, itu loh Mas. silakan statement di sini bang. Statement aja apa? Statement Anda melarang pendeta untuk diskusi terbuka. Ya, silakan berstatement bang. Larang dia Ya, bang. hai pendeta-pendeta Kristen, tidak perlu debat terbuka karena pasti rusuh. Itu aja. Yang rusuh di Republik ini yang mayoritas penduduknya Kristen apa yang Muslim bang yang rusuh? Silakan cek and recheck aja. Boleh saya kasih data bang? Boleh. Oke, baik. Nanti juga abang kasih data ya. Kalau mayoritas Islam pasti rusuh ya. Boleh bang? Mau nggak abang nih? Kita pakai data. Saya tidak perlu kasih ini karena saya nonton. Nah, memang anda nggak berdata. Iya, Saya kutip aja punya deh. data saya. Diam dulu. Saya kutip aja deh. Ini saya nggak usah ngarang-ngarang. Saya kutip
statement dari Pendeta Mel Atok. Dengarkan baik-baik, pasang kuping dan buka sendal. Menurut Pendeta Mel Atok, menurut pendeta, statement Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ pasti rusuh. Di mana ada kantong-kantong Islam, di situ pasti aman, dan memfilter segala budaya-budaya yang bisa merusak akidah Kristen. Hanya umat Islam yang menutupi ini semua, memfilter budaya-budaya yang gak benar ini masuk ke Republik ini. Karena pelakunya adalah dia-dia juga. Menurut Pendeta Mel Atok, beruntunglah Indonesia ini mayoritas Islam. Saya kutip beliau ini saja. Anda setuju dengan pendapat Pendeta Mel Atok? Tidak setuju. Ya pagi tidak setuju dengan pendetanya, dasar kucluk. Ya, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, dengarin baik-baik. Apa kontribusi Bible? Apa kontribusi ajaran Bible? Dengarin dulu. Kesaksian Mel Atok dulu. Dengarkan dulu. Iya, makanya nanti sambung ke sana. Setuju. Iya, makanya saya ngomong, katanya mempersilakan saya bicara. Diam dulu, baru Anda jawab ini. Apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Apa kontribusi Bible itu? Silakan. Hendy Selebes hari-hari itu Ya, aja nggak bisa ngomongan. diskusi ini mah. Ini mah keroco juga ini. Keroco juga dia. Jangan diturunin, biar saya permalukan sekalian, naikin lagi. Orang kayak gini gampang dipermalukan. Artinya Siap, apa? siap. Orang kayak gini gampang mempermalukan dirinya sendiri. Karena ini kita kajian akademik berdasarkan data dan fakta. Kita nggak boleh ngarang-ngarang. Jawabannya apa? Ya itu tadi, gitu loh. Biarkan dia. Ya, Das Bro, Kristen atau Muslim brother, silakan. Das Bro. Ya, ini dia orangnya. Das Bro, diam dulu. San, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Silakan. Oke. Kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Emang Holy Book-nya di sana ada kontribusinya? Kok jawabannya gini amat, memalukan loh. Oh, iya. Emang itu buku itu Holy Book itu person berkontribusi. Kalau untuk pembinaan umat ya. Saya ulang ya. Apa kontribusi Bible? Kontribusi, mengerti nggak sih artinya kontribusi? Kita membaca Bible itu, terus kemudian kita anut, terus kemudian kita aksi. Dengerin dulu yang namanya kontribusi Bible ya. Itu Bible kan benda mati. Nah, Anda sebagai pemiliknya, dengerin dulu makanya. Dengarkan dulu. Bible itu benda mati. Anda lah sebagai pemiliknya, baca itu, ya kemudian masukkan dalam otak Anda, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya kontribusinya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda? Aduh, nggak bisa diskusi nih orang. Jangan memalukan loh, bro. Pertanyaan ini jangan sini. Bilang aja nggak bisa jawab, karena memang nggak ada kontribusinya. Kenapa bisa tidak ada kontribusinya? Karena Bible inilah yang dibawa oleh Belanda menjajah Republik ini. Gimana mau buang kontribusi? Sedangkan alat inilah yang dipakai Belanda dalam ngaco. Alat inilah, media inilah yang dipakai Belanda untuk menjajah. Bagaimana mau buang kontribusi? Jadi kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan tidak ada. Justru kontribusi Bible dipakai Belanda untuk menjajah Nusantara waktu itu. Itu bahasa jujurnya, coy. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda adalah dipakai untuk menjajah. Itu. Kalau itu keyakinan Hendy Selebes, apa kira-kira kalau tidak merdeka? Kalau Anda bilang begitu, kalau ternyata kita Apa tidak sih? merdeka, maka Ngomong apa sih pasti ini? Anda akan melarat. Ini ngomong apa nih Kalau orang? kontribusi Bible terhadap kemerdekaan,
Apa kontribusinya? Hello. Apa Kalau Bible kontribusinya? berkontribusi untuk kemerdekaan, berarti Anda lepas dari kungkungan penjajah. Ya, berarti tidak ada kontribusinya dong. Loh, Anda bilang tadi. Saya tak lu diskusi sama gue pengen ungkap kebotolanmu. Silakan ungkapkan aja kebotolanmu. Ngomong terus. Biar botolmu nongol di sini. Biar kau di sini berkorintus terus. Silakan berkorintus. Iya. Profesor Suma aja tidak mengerti pertanyaanmu itu. Sejak kapan Bible berkontribusi? Berarti nggak ada kontribusinya dong. Mister Suma. Jadi nggak ada kontribusinya dong. Sejak kapan nggak ada dong. Tapi kalau pertanyaannya disederhanakan gini, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda, ya, sehingga Anda rajin ke gereja di hari Minggu? Silakan bisa dijawab ini. Ya, kontribusi Bible itu dalam diri saya mengajarkan saya untuk taat, patuh, beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah smart begitu, bukan Ya, beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan, bukan Tuhan kepada siapa? Allah. Tuhan siapa? Loh, Tuhan saya. Ya, siapa nama Tuhan itu? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kontribusi Bible nih, pinter loh. Jadi kontribusi Bible dalam diri Anda itu kontribusinya Memang sangat Bible kuat. mengajarkan begitu. Dengarkan dulu. Diam dulu. Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu ya memperkuat iman Anda menyembah anak manusia. Diam dulu Pandi. Gantian bicara, Anda udah bicara, saya lagi yang bicara. Gantian bicara, Chan. Hei. Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu, ya, kontribusi Bible di dalam diri Anda itu memperkuat iman Anda itu menyembah kepada anak Maria yang namanya Yesus. Itu Anda jujur tadi ngomong kayak gitu. Itu kami apresiasi, kami butuh kejujuran. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda kepada Kristen yang tadi ini memperkuat iman Anda itu menyembah anak orang disebut Yesus, ibunya namanya Maria. Itu kontribusinya. Anda jujur di sini. Biarlah netizen yang menilai. Yang lain apalagi coba? Kontribusinya kepada diri Anda adalah melanggar semua, ya, mengeliminasi semua ajaran Yeshua Amasiyah yang pernah diajarkan kepada Bani Israel. Kontribusi Bible juga buat iman Anda adalah mengedepankan doktrin, mengedepankan ajaran-ajaran di luar daripada ajaran Yesus. Itu kontribusi Anda itu. Kontribusi Bible kepada diri Anda. Kita paham kok itu. Tapi kalau kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan, ya bisa kita takar. Kenapa bisa begitu bisa ditakar? Ya karena Bible inilah yang dibawa oleh penjajah. Kontribusinya yang menjajah. Kita bisa cek datanya di dalam. Apa yang dipakai Belanda di dalam Bible itu. Ya, di Ulangan 20 misalnya. Apabila kamu masuk sebuah kota, ya, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka berdamai, jadikan dia budakmu dan jadikan dia kerja rodi. Apabila mereka tidak mau berdamai, perintah Tuhanmu, habisi semua mah. Habis kan? Itu kontribusi Bible di situ yang dibawa oleh Belanda dan banyak lagi data-data yang lain. Memperkaos lah apa segala macam, itu yang dipakai Belanda. Buktinya nenek moyang saya banyak dihabisi oleh Belanda. Korban 40.000 jiwa di Makassar itu. Anda lihat aja sendiri. Siapa yang mengkontribusi di situ? Ya penjajah, apa yang dia pakai? Ya bisa kita tarik korelasinya. Yang dibawa adalah itu. Karena di hari Minggu dia ke gereja, membangun gereja gitu. Pasti mereka membaca itu. Tuh kalau mau jujur coy. Nah, mengisi kemerdekaan, apa kontribusinya coba? Mengisi kemerdekaan. Apa yang bisa dipakai? Apa yang bisa dipakai? Kasih hilang musuhmu? Gak bisa coy. Gak bisa. Gak bisa.
kasih musuhmu kasih pipi kiri, kasih pipi kanan nggak bisa. Musuh itu nggak bisa dikasihi, bro. Dia akan perundingan dulu. Kalau ngeyel ya dihabisin, lawan dia. Gitu. Gak ada itu. Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada nggak kontribusi Bible yang ada di sana? Kagak ada. Baca di sana. Apakah ada rahmat Tuhanmu? Kagak ada. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sembahan umat muslim memberkati Allah Subhanahu wa taala yang memberkati Indonesia merdeka. Tertulis jelas di Undang-Undang Dasar kita. Pembukaannya baca. Gak ada tuh nama Tuhanmu di situ. Kagak ada kontribusi Bible. Ini baru data, coy. Belum lagi yang lain-lainnya. Saya butuh orang yang diskusi itu yang jujur. Kira-kira begitu, host. Lanjut, ada Maryam. Siapa tahu mau kontribusi. Silakan Pak Maryam dibuka mic-nya. Uni, monitor, Bang Ardi, Ustadz Alif, Bang Kores atau Gurunda silakan. Yang masih monitor silakan Bang Maryam. Mute-nya dibuka, Bang. Ya, selamat sore semua. Ya, selamat sore, brother. Diskusi apa nih? Ya, silakan brother, apa yang mau didiskusikan silakan. Itu temanya apa sih? Kristen, ajaran? Temanya ini tadi Bang Juma sama bahwa kata ilham. Kata ilham itu bahasa dari Al-Quran. Terus kalau di Bible itu dewa. Temanya tadi. Kenapa di terjemahan Bible itu kok banyak mengambil istilah Islam padahal Bible lebih duluan ada menurut mereka. Kenapa yang lebih duluan ada? Ya, mencontek yang belakangan hadir gitu. Itu kira-kira topiknya, Bang. Disederhanakan saja, silakan. Ya, karena apa ya? Alkitab itu memang manuskripnya itu tidak ditemukan ya. Menurut penelitian saya sih tidak ditemukan. Jadi kitab itu, Alkitab ini adanya memang bersumber itu dari kitab-kitab yang sudah ada. Ya mungkin ya saya akui sendiri banyak persamaan-persamaan makna. Mungkin diambil dari beberapa, ya mungkin dari Al-Quran, dari ini, dari mana-mana lah sebenarnya. Karena nggak ada. Penelitian itu mengatakan tuh begitu gitu loh. Jadi dan sudah diteliti juga sebenarnya Alkitab tersebut itu kan kenapa dia sampai banyak versinya dan sudah banyak revisiannya memang karena manuskripnya itu nggak ada gitu loh. Cuman harus ada kitab ini supaya agama yang dikatakan kekristenan ini dan kekatolikan ini tuh supaya bertahan gitu loh. Kalau nggak ada kitabnya bubar gitu loh. Jujur sekali Anda berstatement, bro. Iya, jadi di situ yang makanya selalu saya ajak kepada saudara-saudara seiman, paling tidak supaya kita tidak kelihatan bodoh, kita paling tidak kita baca dulu Alkitab kita sendiri, baru kita bernarasi gitu loh. Tadi ada pertanyaan sederhana kepada pembicara sebelumnya. Ini saya hanya memperkuat. Kalau Banyuma itu nggak tega sebenarnya bertanya. Cuma karena dia ngeyel ditanya sederhana, saya perkuat. Menurut Pak Maryam, lebih duluan mana Al-Quran masuk di Nusantara daripada Bible? Itu tadi pertanyaan sederhana, dia nggak bisa menjawab, tapi dia menjawab. Kira-kira begitu. Silakan ditanggapi Pak Maryam. Ya kalau itu kan sudah pasti masuknya itu Al-Quran duluan lah. Kan misionar ini kan baru-baru ini aja masuk ke sini. Kan gitu. Oke, jujur. Nah ini perlu dijawab jujur, kayak gini kan enak adem. Begitu. Itu yang makanya selalu saya bilang kepada saudara-saudara saya ini, paling tidak gini, kenapa saya bukan tidak setuju bagi orang-orang yang misalnya orang mau mualaf. Saya setuju sekali gitu. Maksud saya tuntaskan dulu maksudnya keimanannya dia di dalam kekristenan itu tentang siapa yang sesembahan, siapa yang kita imani. Itu aja sebenarnya. Baru Anda boleh melanjutkan. Sebenarnya kan Islam ini kan lanjutan sebenarnya kalau kita ingin jujur-jujuran ya. Bukan kita berpindah. Gitu. Kalau kita mengikuti di Alkitab tersebut itu kan perintah.
perintah kita kalau kita mengikuti adalah seorang Kristen pengikut ajaran Yesus itu sendiri, karena Yesus itu sendiri yang memberikan perintah itu bahwa dia akan kembali kepada yang mengutusnya, baru yang mengutusnya itu akan mengirim roh kebenaran untuk menuntun ke jalan yang benar, yang akan menceritakan tentang dia. Kan itu kan perintah sebenarnya. Cuman paling tidak maksud saya temukan dulu gitu loh, karena sekarang ini kan di saya sendiri, di kekristenan sendiri itu jelas sekali gitu, maksudnya masih belum bisa membedakan mana kata beriman, mana kata menyembah gitu loh. Jadi dipukul rata semua gitu loh. Oke, Bang Maryam, menurut Anda, apakah Anda setuju terjemahan yang disuguhkan yang ada di Republik ini itu banyak yang berbau dan memakai istilah Islam disalahgunakan? Apa Anda setuju dengan statement saya? Ya pastinya sudah kalau itu saya setuju sekali ya, gitu. Nah, kalau sekiranya Bang terjemahan ini diproduksi kembali, tapi jujur menerjemah, tampil apa adanya, tidak niru-niru agama mayoritas di Republik ini, mereka punya jati diri dan punya harga diri begitu. Kira-kira apa yang terjadi, Bang? Ya kalau memang jujur masyarakat ini ya, mungkin nggak akan ada perdebatan gitu menurut saya. Nggak akan ada sampai kita harus saling mencaci maki di situ gitu loh. Setuju, Bang. Kita contoh Buddha, Hindu, Konghucu itu nggak ada tuh istilah-istilah Islam yang mereka pakai. Mereka mandiri. Benar, mereka punya prinsip sendiri dengan kitabnya, dengan narasinya. Nah kalau di kita ini kan, di Alkitab ini memang di Kristen aja sudah jelas saja kalau kita mau mengikuti. Kalau nih kita mengikuti, jujur kita dengan kekristenan, kalau dia menginduk kepada satu kitab, buktinya banyak gereja yang bertebaran tapi beda-beda pemahaman gitu, beda-beda aliran. Terus dari mana itu? Kalau kita berpedoman dari Alkitab, harusnya kan satu itu. Faktor apa yang menyebabkan demikian ya, Bang? Nah itu yang saya maksud, di situ sudah ada campur tangan gereja itu sebut gitu loh. Jadi belajar teologi itu bukan belajar mendoktrin Alkitabnya, malahan belajar memberikan doktrin gerejanya, bukan Alkitabnya gitu loh. Jadi ada pendeta-pendeta dan pastor semua kekristenan ini, doktrinnya itu adalah doktrin ke Alkitaban, mengarahkan semua umat untuk mempelajari Alkitab itu, tentunya semua nggak akan liar begini, gitu. Jadi kira-kira di sana ada kepentingan pribadi dan kelompok ya? Sudah pasti, makanya saya bilang, jadi saya ikuti tadi masalah penjajahan dan segala macam mengatasnamakan Kristen itu ya karena saat itu memang di zamannya itu konteksnya itu tidak boleh, ibarat kata Kristen itu sesuatu hal yang tidak ada pilihan, lo harus mengikuti gitu loh. Jadi yang mengendalikan Kristen ini dulu itu ya istilah kata bukan orang yang beragama, gitu. Salut kejujuran Anda. Enak kalau diskusi begini jujur, enak nggak gontok-gontokan kita. Jadi dipakai, makanya Yesus itu juga datang waktu itu makanya jadi utusan itu juga di muka bumi ini kan sebenarnya gara-gara itu juga, karena ajarannya dia itu yang sudah merusak sekte-sekte yang sebelumnya yang sudah mentuhankan yang aneh-aneh kan gitu. Cuman mereka tuh supaya tidak hancur ya mereka harus mengakui secara tidak langsung istilah kata, dan mereka ambil kitabnya, dia buatkan mengakui bahwa Yesus itu sebagai utusan supaya pengikut-pengikut mereka itu saat itu tidak terpecah gitu loh. Kalau nggak hancur. Pak Maryam, kalau sekiranya terjemahan ini diterjemahkan sesuai dari original teksnya tanpa ada tendensi apapun objek atau kepentingan pribadi dan kelompok, diterjemahkan jujur sejujur-jujurnya sebagaimana tampilan original teksnya begitu, kira-kira output atau hasil dari terjemahan yang jujur ini nanti berpengaruh nggak terhadap kekristenan? Oh sangat berpengaruh, tapi sangat berpengaruh bagi yang tidak menutup dirinya untuk belajar ya.
Kalau hanya sekedar dia mau ditranslate yang benar dengan narasi-narasi yang benar yang masuk akal, kalau juga si pengikut dan yang si pengimani Kristen itu sudah baku hatinya tidak mau mempelajari kitabnya, mau sampai kiamat juga nggak bakalan. Karena kenapa saya bilang begitu? Jangankan ibarat kata baru sebuah kitab, ya Musa saja yang sudah jelas memberikan mujizat jatah laut aja sudah dibelah dilihat sama umatnya saja masih tetap aja kok bengkok. Jadi Anda setuju bahwa ya mari kita memeluk agama ini tanpa menyenggol-nyenggol agama lain, termasuk terjemahan itu. Artinya apa? Ya Kristen tuh tampilannya gini loh. Hindu gini, Buddha gini, Konghucu gini, Islam gini. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Bukan untuk mengambil istilah-istilah itu terus disalahgunakan. Seperti kata pepatah, serigala berbulu domba. Setuju ya Bang ya kalau kita tampil apa adanya sesuai identitas kitabnya itu. Iya, sebenarnya gini, tanpa ada perubahan juga ya mengikuti yang sekarang saja. Kalau saja saudara-saudara saya ini yang seiman dan sekristen ya mengaku dia pengikut yang taat dengan ajaran Yesus, oke lah. Yang tertinggal di kita ini sekarang Alkitab yang sekarang. Paling tidak itu aja dulu deh dibaca. Itu aja dulu dibaca, dituntaskan bacaannya gitu loh. Permohonan saya hanya itu aja supaya maksudnya gini. Pas berdiskusi kepada teman-teman yang muslim atau yang lain supaya tidak kelihatan bodohnya gitu loh. Paling tidak ada ilmunya gitu loh. Ini kalau tidak membaca keseluruhan dan tidak memaknai Alkitab itu dengan seluruhnya, yang ada jadi ya itulah makanya saya bilang kenapa mungkin sebutannya domba-domba liar, ya mungkin domba-domba liar lah kan gitu. Nggak tahu mau kemana gitu kan. Siapa yang diimani, siapa yang dituhankan itu yang nggak tahu, dipukul rata semua gitu. Padahal jelas-jelas sekali tanpa harus memberikan teman-teman dari sumber dari Al-Quran saja. Dari Alkitab aja sudah cukup kok kita bahwa kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Kan gitu aja. Sudah Kalau cukup. menurut di Bible itu Bang, tanpa meminjam istilah Islam, ya saya ulang ya. Kalau menurut di Bible nih, tanpa meminjam istilah-istilah Islam yang saya gunakan itu, kira-kira memutuskan siapa nama Tuhan di sana? Di situ sudah jelas sekali yang kita sebut Tuhan itu adalah Allah Bapa itu yang sekarang kalau mengikuti translate terjemahan sekarang ya, maupun dia amburadul. Dia tidak pernah Yesus mengklaim dia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan tertinggi. Tuhan di situ kan adalah Tuhan gitu loh. Nggak ada. Makanya saya bilang dibacakan terlalu banyak, mungkin hampir lebih daripada 100 ayat yang menyatakan sesembahan kita itu bukan Yesus. Jadi menurut Anda Sebentar, kalau Bang. diterjem- Bentar dulu Bang Maryam Habis ini kebenaran. Kristen ya? Kristen ya. Kristen apaan sih abang ini? Habis ini Anda tanggapi. Jadi ini menurut Anda Pak Maryam, habis ini Anda kebenaran. Serius, ini terakhir Oke, dari saya. oke. Menurut Pak Maryam, jadi kalau mau jujur dalam menerjemah, Yesus gagal jadi Tuhan. Begitu Pak Maryam. Iya, Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan yang Maha Pencipta itu di situ. Gitu loh. Masya Allah. Silakan kebenaran ditanggapi. Saya selesai. Mana dia nih kebenaran? Oke, ya silakan kebenaran. Kalau jujur menerjemah apa adanya, Yesus itu bukan Tuhan menurut Pak Maryam. Silakan. Jadi Pak Maryam ini Kristen ya? Iya bang. Ya Pak Maryam. Oh, Iya. Kristen ya Bang? Iya. Kristen apa Bang? Katolik? Saya sudah semua bang saya masukin bang. Mulai Katolik, Advent, Iya, Bethel, tapi segala sekarang macam. apa? Ya, sekarang Protestan Gitu ya. bang. Abang, berarti Alkitab juga udah katam dong, udah sering baca ya? Sangat bang. Oh sangat. Kalau di perjanjian lama itu, abang pernah nggak melihat bahwa Allah itu pernah menjadi serupa dengan manusia? Tidak ada bang. Di mana dia serupa sama Tidak ada. manusia? Tapi katanya udah sering banget, udah katam. Tidak. Berarti Kasih belum tahu datanya ya dong. Bang? Kau yang kasih data lah. Kebenaran. Iya, Di nanti mana? saya kasih data. Iya, nanti saya kasih Ya, data. gambar maksudnya abang. Tapi saya mau gambar nanya itu, dulu, Bang. mana tahu dia udah tahu ya kan? Itu masuk abang ayat itu kan ayat yang satu itu diserupakan dengan gambar kan gitu. Enggak, bukan diserupakan dengan gambar. Memang di situ nanti ditunjukkan bahwa Tuhan itu sendiri turun menjumpai manusia itu gitu. Dia dalam rupa manusia seperti kita, makan, minum. Tahu nggak ayatnya di bisa. mana? Iya, saya Itu tahu, ada Bang. di kejadian 18 1 sampai 25.
Aduh, Andi, kok Anda bilang sih? Tadi kan abang itu kan bilangnya sudah tawal kita. Ya nggak boleh muji orang kayak gitu dong. Kenapa? Nah, kamu juga Tadi kamu dia juga kan keliru. dia Kamu tadi juga keliru. mengajarkan bahwa Di kita- sana kamu juga keliru. Di situ bukan Tuhan yang turun, itu malaikat yang punya. Jadi siapa itu? Yang punya Coba kita kitab. di mana keterangannya itu malaikat? Tiga orang itu Tuhan itu 3 orang. Salah Ya. satunya Tuhan itu nggak ada dibuat. Yang dari judul pertama di saya baca Kejadian ya. 18. Dengerin, saya Ya, bacain. silakan. Dengerin. Oke, Ketika silakan. ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang ini Tuhan gitu. Jawab. Baca terus Andi, itu harus dibaca Nah, terus ini ke bawah iya, baru kita satu-satu tahu itu dulu siapa. kita uji klinik Ya, kata per Tuhan. kata. Ya, Tuhan. Tuhan, Jadi- kalau saya menyatakan itu Tuhan. Jadi Tuhanmu 3 waktu itu. Bukan ke situ pertanyaannya. 3 Anda orang mengakui Tuhan. dulu itu enggak. Ya udah diam dulu. 3 orang ke Tuhan. Ini Bible berjalan di sini, Bro. Kita ini Bible berjalan gitu ya. Jadi Bible di situ berjalan. 3 orang. Tadi Anda bukan- mengatakan itu apa? Anda kan Bible berjalan nih. Jadi saya tanya, itu siapa? Ya orang Siapa itu? malaikat. Malaikat. Dari mana Ya, dasar itu Anda mengatakan itu malaikat? tertulis Iya, 3 apa orang. dasarnya? Apa dasarnya? Iya, apa dasarnya? Dasarnya adalah tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun menjadi Aduh, manusia. itu kan Itu asumsi satu. Bang Handi. Itu Ya, saya asumsi jawab dulu. Anda. Diam dulu. Anda tidak berdasarkan Alkitab. Anda bertanya. Anda tidak berdasarkan Alkitab soalnya. Anda kan berdiskusi dengan saya. Jadi artinya apa yang Anda sampaikan harus berdasarkan Alkitab, bukan Ini Alkitab berdasarkan saya- pemikiran Anda. Ini Bible saya baca loh. Ya udah, di mana di situ menunjukkan itu malaikat. Ya ini saya baca, tunggu. Makanya saya jawab dulu. Iya, Bro. coba tunjukkannya. Jangan asumsi Anda yang keluar, tunjukkan datanya. Ya ini data di Kejadian 18 1 sampai 25 data. Iya. Saya yang bawa data toh. Oke, di mana itu? Itu kan 3 orang. Di mana menunjukkan di ayat itu bahwa itu malaikat? Ya ini saya mau apa namanya? Saya menjawab gitu ya. Ya ini secara makro saja, secara keseluruhan bahwa tertulis di pembukaan itu 3 orang. Ya, 3 orang. Orang ini datang menemui Abraham dalam misi apa? Misinya itu doa Abraham itu ingin diberi anak. Kemudian satu untuk meneruskan misinya diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi Sodom Gomora. Siapa itu? Ya nggak mungkin Tuhan. Dia adalah malaikat yang diperintah oleh Sang Pencipta turun ke bumi. Apa dasar? dalam misi Saya kan itu. tanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu malaikat? Di mana di ayat itu yang mendukung keterangan yang Anda sampaikan? Coba. Ya saya udah jawab. Tadi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, Anda nggak menampilkan datanya. Di mana ayat itu menyatakan bahwa itu 3 orang malaikat? Ya saya ulang kembali bahasa Indonesia ya. Abis ini ke Pak Maryam ya. Saya butuh orang yang Enggak jujur usah loh. diulang. Iya, Anda jujur aja berdiskusi. Ini saya lagi Ini saya Maryam. mau Maryam baca ini terus. memang orang Islam. Maryam ini Islam, saya yakin. 100% dia Islam, bukan Kristen. Ya coba kita tanya Pak Maryam ya. Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Silakan. Enggak, maksudnya saya mau tanya. Syarat dan Ya, standar kan? orang melihat seorang jadi Kristen itu Iya, mutar-mutar. Biasanya orang Kristen nggak ada yang nggak mau mengakukan bahwa Yesus itu juru selamat. Tidak usah dulu kita ke Tuhan. Apakah Anda bodoh. mengakui bahwa Narasimu itu bodoh. kematian Kok tolol kau? Siapa yang tidak mengakui Yesus kan itu? keluar dia keluar. Jadi di sini Maryam ini bukan Islam. Memang cara Anda ini sebenarnya murahan ketika Bukan. berusaha menyiarkan Di mana suatu tidak agama diakui? dengan menyamar. Saya aja mengakui Ini Yesus Maryam ini itu bukan juru selamat. Islam. Itu 100%. Nggak ada orang Kristen seperti ini. Justru yang kayak kau lah. Kalau memang gini bro, sebenarnya kalau Kau pasien gua masalah sebenarnya. keyakinan siapa saja bisa memeluk, tetapi kejujuran itu dalam satu hal itu paling penting loh. Kalau Anda memang yakin di suatu agama ya silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau Anda memutarbalikkan fakta itu sebenarnya sebuah hal yang memalukan sekali. Itu yang saya lihat. Enggak, apa narasimu? Jangan kau berasumsi apa. Nanyalah. Tadi saya tanya satu ayat aja kau nggak tahu. Kau mengatakan kau khatam Alkitab, tetapi satu aja kau tidak tahu sumbernya di mana. Kau paham gak khatam dengan hafiz itu menghafal misalnya saya? Saya Bukan baca itu sudah menghafal. berkali-kali. Saya Paham juga gak? tidak menghafal ayat itu, tapi saya ayatmu tahu itu di bukan mana. Saya tidak apa yang mau kau Ah, tanyakan kan? di situ. Gitu loh.
Sekarang Yesus aja diberi kuasa. Pertanyaannya, kalau dia berkuasa, siapa yang memberi kuasa? Logikamu kamu pakai gak? Udah. Oke. Dia diberi kuasa. Kuasa berarti ada yang memberi. Nah, lo carilah siapa yang memberi kuasa itu, supaya kau tidak Udah, sesat di saya dalam udah firman paham Allah. sekali tuh. Ya jawablah itu pertanyaan Kalau orang. tidak- Siapa yang jawab pertanyaan itu Pak Maryam? Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Jawablah. Jangan nangis. Islam, tapi menyamar itu Lu nggak jawablah bagus loh. pertanyaan orang itu. Siapa Ini yang memberi memang- kuasa kepada Yesus? Lu jangan Enggak. kemana-mana. Bukan masalah kemana-mana. Ini memang bukan orang Kristen. Saya nggak mau. Kalau dia Ya, tadi lu mengaku jawablah Islam, saya pertanyaan boleh, orang itu. boleh berdiskusi. Lu Saya jawab. mau berdiskusi dengan santun, dengan baik, itu nggak masalah. Tapi kalau saya harus berdiskusi dengan orang yang Lu menyamar, jawab saya itu malas gitu. pertanyaan. Awas beri gue moderator nggak bisa di-mute. Lu jawab pertanyaan Jangan. Pak Maryam. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Lu Oke, jawab saya ya turun pertanyaan. aja. Saya nggak mau berdiskusi dengan Ya udah turun, siapa yang manggil saya Anda nggak mau kesini? berdiskusi dengan orang yang menyamar. Oke, Nggak ada terima yang kasih undang ya. Anda ke sini kok. Siapa yang undang Anda ke sini? Emang Anda tamu terhormat? Anda itu tamu biadab di sini. Kenapa saya bilang tamu biadab? Tadi kita diskusi aman, Anda datang ngaco kan? Menguji orang. Ya, ini bukan saya pro ke Pak Maryam. Ya, tapi Pak Maryam juga harus jujur. Ditanya tadi, Islam apa Kristen? Kalau seorang Islam, seorang Muslim seperti ini, dia tuh udah kafir. Kalau dia seorang Muslim ngaku-ngaku Kristen, kafir dia, harus syahadat kembali. Itu harus diluruskan dulu Pak Maryam, silakan. Iya, makanya kan tadi saya bilang syarat menjadi Kristen itu apa? Gue dibaptis sudah dibaptis, gue dicelupin sudah dicelupin. Apalagi bokap nyokap gue Kristen, kakek gue Kristen. Apalagi gitu loh. Maksudnya saya pingin tahu apakah ada syarat di kekristenan harus mengaku Yesus jadi Tuhan baru Kristen? Coba ditanya ke seluruh kekristenan. Orang yang mengimani ke agamanya Kristen, ditanya dulu sejak kapan persyaratannya Yesus itu jadi Tuhan yang paling tinggi yang kita harus sembah, baru dia Kristen. Di mana kan harus ada kan? Makanya kan saya tanya tadi, apa ukurannya? Apa membuktikan supaya orang itu jadi ini? Jadi harus Kristen gitu loh kan? Jadi kalau dia bilang semua Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, semua Kristen, semua ini kan kita harus verifikasi semua satu persatu. Ada kok Unitarian sama Unitarian SSJ, mereka Kristen tapi tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, maksud saya gini, Unitarian ini kan belum diresmikan. Seandainya diresmikan mungkin akan banyak beralih dari Kristen ke Unitarian. Kan gitu persoalannya. Kalau sekarang kan gua harus bertahan karena kita harus memilih salah satu paham agama kita, ya agama saya Kristen. Karena orang tua saya Kristen, saya gitu kan. Kan itu yang terkadang, oh ini bukan Kristen, terus apa? Dasarnya apa? Kan gitu. Harusnya kan kita berbicara, jangan asumsi, baru kita berbicara dari mana. Harusnya dia tanya ke saya, kalau lo Kristen brother, dari mana lo bisa kok Yesus lo tidak mentuhankan? Nah, baru gue buka, bukan omongan saya gitu. Maka saya bilang hanya tinggal yang satu dari Alkitab doang yang walaupun acak-acakan ini dalam kata, tapi dari situ masih bisa gue buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan selesai. Coba balik ke topik Pak Maryam. Ini harus ini ya. Di Kejadian 18 itu nomor 1 sampai habis, yang punya kapasitas untuk menafsirkan itu adalah A. Pendeta, B. Rabi Yahudi. Apa? Yang punya kapasitas untuk menafsirkan atau mengartikan di Kejadian 18 1 sampai 25 itu adalah A. Pendeta atau Rabi Yahudi. Harusnya rabi ya, bukan pendeta. Setuju, tepuk tangan. Menurut Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Tapi menurut Kristen yang tadi, 3 orang itu adalah Tuhan. Yang mana yang masuk akal, Bang? Silakan. Sorry bang, apa bang? Sorry bang. Menurut penafsiran Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat yang menemui Abraham
dan Sarah dalam misi tertentu yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi, malaikat berbentuk manusia di depan Abraham. Itu penafsiran Rabi Yahudi. Tapi menurut penafsiran Oten tadi, dia itu adalah Tuhan. Ada 3 Tuhan menemui Abraham. Yang masuk akal yang mana, Bang? Yang masuk akal ya malaikat lah, masa yang mau pencipta turun sama yang diciptanya. Ya, itu kan hal-hal yang Mantap. sepele yang harus dijawab pakai akal saja, nggak usah kita berdebat gitu loh, pakai akal aja. Masa yang mau mencipta dari kita juga dicipta, dari dia masa turun, nggak masuk akal kan? Ya kalau Anda berpendapat begitu, Anda dikira Muslim. Ya sebenarnya gua Muslim, kan mereka aja yang fobia tentang kata Muslim. Tanpa mengartikan apa Muslim itu, kan mereka sudah fobia, dipikirnya Muslim itu juga Islam kan, yang ibarat kata dari Islam gitu loh yang diambil. Enggak, Muslim itu kan sebelum dari mulai Adam tuh udah Muslim kan. Apa Muslim itu harusnya ditanya apa sih arti Muslim, baru terkadang di situ tuh saudara-saudara saya ini yang ngakunya Kristen terkadang firman aja nggak ngerti. Firman itu kan ucapan, perkataan. Apa yang harus dilibatkan di situ? Enggak Jadi sesuatu Anda hal setuju? yang dahsyat firman ini gitu loh. Firman ini ya bersumber dari Yang Maha Pencipta itu. Tapi kalau nggak mungkin, karena dia nggak mungkin turun menginikan, nggak mungkin lah dia turun sama yang diciptanya. Buat apa? Keluar Jadi- harus melalui wujud. Jadi Tapi menurut bukan- Anda, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri kepada Tuhannya. Itu Muslim. Tapi belum tentu Islam. Kenapa? Nah, iya. Rukun-rukun Islam belum sesempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu Kan perbedaannya. sebenarnya perbedaannya di apa? Kristen, taruhlah saya bicara sekarang Kristen atau sekarang dengan Islam ini kan cuman sebenarnya aturan berkehidupan saja perbedaannya. Kalau dulu di kita peraturan hidupnya itu belum lengkap, sedikit doang gitu loh. Datangnya mungkin diutus lagi, mungkin Muhammad ini kan melengkapi aturan-aturan hidup kayak di kami nih. Tidak ada perintah di kami waktu menikah sampai mati itu ajarannya perintah dari Yesus, nggak ada. Aturan itu semua dari gereja. Menikah sampai mati tidak ada. Oke. Jadi Maka bedakan itu antara sebenarnya Muslim dengan Islam. Islam itu syariatnya, hukumnya dan seterusnya. Nah, Kalau iya, Muslim kan itu itu aja. berserah diri kepada Tuhannya, gitu ya. Bang Hendy bisa jawab Pak Maryam tadi ini Pak Maryam ini Kristen. Silakan Silakan. Bang Sam. Ya tadi kan baru dibilang itu tidak ada diajarkan itu menikah sampai mati. Lalu ayat firman Tuhan mengatakan hanya maut yang memisahkan, gimana? Katanya paham Alkitab. Apa? Hanya maut memisahkan. Kalau hanya mau memisahkan, kenapa gereja masih mau memberkati orang yang masih sudah ada perpisahan sekarang, sudah diberkati lagi, coba? Gereja mana yang memberkati? Tanya lah, makanya tanya, brother. Kayak HKBP di hari Minggu saja tidak boleh dikubur orang mati. Aturan dari mana? Ya memang itu melanggar firman. Firman yang mana? Gue tanya. Ada perintahnya di firman di Alkitab. Iya, itu kan kebiasaan di Jangan apa? kebiasaan. Anda sekarang ngikutin gereja atau ngikutin Alkitab. Nah, Alkitab itu tidak ada disuruh. Setiap hari Minggu itu kalau ada orang meninggal mau dikuburkan itu tidak boleh. Itu HKBP tuh tidak membolehkan. Memang Silakan ada di tanya Alkitab. tuh sama manajemen Memang ada HKBP di itu. Alkitab Bisa dilarang nggak dikubur dikubur hari Minggu? Memang hari Minggu ada dibilang dilarang mengubur orang? Ada. Tanya tuh HKBP. Oh. Makanya gue bilang jangan tanya gue, tanya HKBP. Alkitabnya, ayat Alkitabnya mana yang mengatakan makanya melarang? Gua nanya ke lo karena gua membuktikan. Saudara gua meninggal semua, mau dikubur di hari Minggu nggak boleh, bos. Maka digeser ke hari Senin. Apa itu Alkitab yang mengatakan? Loh, justru karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu, kenapa Anda tidak makanya punya gereja dasar, tidak mengambil? Jangan sembarang ngomong. Loh, gua bukan sembarang ngomong, brother. Iya, mana ayatnya bahwa tidak boleh kalau ada Kristen meninggal dikubur hari Minggu? Mana ayatnya? Lo paham gak sih masuk gua? Jadi ini saya tengahin justru tidak ada di Bible tertulis kenapa HKBP tidak membolehkan dikubur hari Minggu. Dari mana? Ya, apa Justru masalahnya, Anda Pak yang Hendy? harus Kalau jawab. orang
Apa masalahnya kata orang tidak mengubur hari Minggu? Apa masalahmu? Silakan Pak Maryam. Ya itu kan pasti masalah karena itu aturan dari mana itu loh yang saya maksud. Iya, kalau itu Bible mengatakan baru Anda pertanyakan. Ya justru karena Bible tidak mempertanyakan, tidak boleh istilah kata bebas mau dikubur kapanpun misalnya. Iya, lalu Sementara masalahmu ada apa? Kalau orang tidak mengubur hari Minggu, apa masalahmu? kok apa masalahmu sih? Ya gue masalah lah yang tidak diperintahkan lo jalanin. Ibarat kata Yesus hanya menyampaikan firman, selebihnya lo berkoar-koar, bernyanyi-nyanyi, itu apa? Iya, Mazmur. Itu kitab Mazmur apa? Hah? Katanya Pak Alkitab, Mazmur saja kamu bilang tadi. Persembahan mendengar lokasi, firman. persembahan Coba ajarin lokasi saya, siapa yang firman itu perintah? apa? Gue tanya Coba mana? ajarin saya firman itu apa? Apa? Apa sok kamu sok mengajar padahal di situ kurang. Saya Minus bukan loh. mengajar, brother. Saya tidak lagi mengajar Iya, loh. Kita dari kita sejak ini kamu lagi naik di kembali yang pemainnya, seiman. Paling kamu tidak gini loh. mengatakan, Kalau kita you cuman yang mengatakan dibilang bahwa gantian kamu aja. tidak paham. Pak Kim gantian, biar Pak Maryam dulu gantian lah. Jangan serobot, silakan. begini loh maksud saya, brother. Kita kan seiman. Kalau pedoman kita itu yang tertinggal induman satu-satunya Bible Namamu paling saja tidak itulah yang Maryam. kita ikuti. Kenapa tidak nama? Ya kenapa protes nama orang sih? Nama kok diprotes? Iya kan dia malu dengan kekristenan. Ya terserah dia. Terserah orang pakai nama apa lah. Kok nama diprotes? Bang Kim Jangan kasih pakai kesempatan dulu. nama-nama. Bang Kim kasih kesempatan dulu Bang Maryam bernarasi. Setelah itu Bang San lagi bernarasi gitu loh, ganti-gantian ya. Silakan Bang Maryam. Iya, jadi gini brother, gue tidak lagi merubah iman lo, mau iman lo apa, gue hanya bilang paling tidak, gue nggak merubah, mau membawa lo kemana, tidak. Cuman, kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang yang beragama, dengan kita pedomannya cuma satu-satunya Alkitab itu, paling tidak kan itu yang tuntunan kita untuk, makanya dibilang Yesus itu juru selamat, ya kan? Nah sekarang kalau ada aturan yang tidak ada di dalam Bible tersebut dijalankan tapi dia mengaku Kristen, kira-kira seperti apa? Itu loh yang saya maksud, brother. Ya itulah saya bilang, apa masalahnya kalau misalnya itu tidak dicatat oleh Bible, lalu orang lakuin itu misalnya tidak mengubur hari Minggu, apa masalahnya? Ya masalahnya melanggar Bible lah. Gimana sih lu? Ya tidak ada yang tercatat di Bible kok melanggar. Ya kalau tidak tercatat dilakuin apa itu? Jadi semua yang Mr. Hen dilakukan ini termasuk di TikTok ini dicatat di Al-Quran. Ini bukan prosesi Iya. keyakinan loh ini sini, ini diskusi loh. Nah, sama juga. Oke, Mengubur, tidak mengubur hari Minggu. udah terjawab Pak Maryam. Udah terjawab Pak Maryam, boleh nambah. Maksud saya ke saudara saya ini harusnya dia menjawab gini loh. Ya udah Pak Maryam, coba deh saya tanyakan pendeta saya ya kalau saya KBP. Kenapa ya tidak boleh? Nah, itu harusnya tanya ke pendeta, jangan tanya ke saya. Bukan tanya apa masalahnya, apa ininya, kok bodoh gitu loh. Maryam, mestinya kau tanya juga kenapa mesti pakai dolos-dolos itu kalau memang ini itu kan tidak ada di Bible. Jangan-jangan juga situ lakuin begitu. Dolos-dolos apa nih? Yang kain-kain merah itu harusnya keberatan sama orang Batak itu. Maryam, Apa bos? ulos ya ulos. Ya kalau ulus itu jelas tradisi, brother. Lu jangan samakan itu dengan agama, itu ulus itu tidak mengubur di tradisi. hari Minggu yang Adat, sementara itu tidak adat. dicatat Bible apa? Itu adat, makanya dulu itu kalau di sebelum masuknya Kristen, nih misionaris ini masuk ke kampung saya, kami itu sudah punya adat. Ya, kami bisa menikah tanpa harus dinikahkan di gereja. Kami sudah bisa, raja-raja adat itu sudah ada, bisa seperti itu. Ya itu kalau nikah seperti itu orang Malaysia bilang itu nikah koboi. Ya udah Kalau tidak terserah, masuk tapi kan gereja. belum ada agama. Itu yang lo lakuin itu tidak alkitabiah. Ya, sekarang gini. Daripada Jangan diskusi lakuin debat yang tidak kusir, alkitabiah lah. izin dulu debat kusir gini aja. Saya mau nanya Pak Maryam sama Pak Kim. Hukum kawin atau hukum nikah itu di gereja dan cara atau prosesi hukum nikah itu cara menikahnya atau cara kawinnya di gereja itu bersumber dari ajaran mana? Pak Maryam dulu. Itu ajaran gereja.
Silakan Pak Kim, ajaran mana itu? Ajaran Alkitab, laki-laki dan perempuan dipersatukan. Makanya itu Laki-laki namanya dan- ehad, Hendi. Enggak, Hendi, sekarang ehad kalau- itu bukan Di mana yahid. Alkitab? Ehad. Di mana Alkitab ya, di mana Alkitab memerintahkan nikahlah sesama sejenismu diberkati oleh pendeta? Jawab loh. Kalau pendeta yang memberkati itu melanggar, dan itu bukan urusan Maryam, itu nanti urusan Tuhan dengan dia, karena tidak tercatat dalam Bible. Memang ada di dalam Bible itu nikah sejenis. Hello, tolong tunjukkan kalau memang ada di Bible nikah sejenis. Brother, kita ini di Indonesia, kita mengenal Kristen itu karena ada misionaris yang melakukan pemberkatan itu, pendeta-pendeta di luar negeri yang sudah mereka tahu. Nah, sekarang lo mau ikutin, lo Saya mau tidak benarin, bakalan ngikutin yang Ya, melanggar Bible. lo mau membenarkan. Yang Berarti tidak Alkitab sebenarnya dia, ngapain dilakuin? Itu dosa loh. gue nggak ngerti deh ini loh. Kalau gue sih intinya gue hanya ngikutin perintah-perintah yang ada di Alkitab, nggak lebih, udah itu aja. Kalau lo mau tanya gue di mana dari kecil gue Ya, udah. perintah-perintah di Alkitab. Jadi ibadahnya hari Sabtu, tidak ibadah hari Minggu. Sebentar ya Pak Maryam, ada nggak Pak Maryam dulu nih, kalau Pak Sam menanggapi, ada nggak perintah di Bible atau perintah Yesus itu ibadah, pergi gereja ibadah di hari Minggu, ada nggak Pak Maryam? Nggak ada. Nggak ada. Pak San ada nggak Pak San? Lalu Maryam ibadahnya hari Pak San, Sabtu. Pak San ada nggak? Jangan di counter orang dulu. Kalau menurut Anda ada nggak? Hari pertama kebangkitan Yesus itu hari Minggu itu adalah sabatnya orang Kristen. Ah, Paham? oke, hari Minggu Sabat Hari katanya Pak Sabtu itu Maryam. sabatnya orang Yahudi. Ah, ah. Anda Yahudi? Sabat itu artinya apa Henry Pak San? Selebes, kenapa juga Brother. Pak Henry Selebes ibadahnya di hari Jumat? Silakan Pak Maryam aja deh yang maju. Brother, Pak Henry gue kasih Selebes tahu. ini kan hari Jumat ini. Ngetar dulu, jangan Coba, pindah ke saya lu, selesai Pak maksudnya Maryam dulu. hari Hei. Jumat itu Jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat Pak Kim. Pak Maryam katanya Sabat itu hari Minggu itu Sabatnya Kristen katanya Pak Maryam. Silakan. Enggak, gue kasih tahu kalau kenapa orang Kristen itu jadi bergereja di hari Minggu. Lo paham gak di situ sejarahnya? Dulu itu mereka sebelum lo menerima kekristenan nih, ya, aliran-aliran sekte itu mereka itu mentuhankan tuh matahari, makanya mereka beribadah itu, makanya muncul kata Sunday, sun itu matahari. Nah, lo carilah sejarahnya. Jadi tidak ada hari Minggu Yesus itu memerintahkan untuk beribadah. pada hari pertama pagi-pagi itu Yesus bangkit. Hari pertama itu hari Minggu. Apa hubungannya bangkit langkah ke gereja ya Pak Maryam? Nah, iya. Sabatnya orang Kristen bukan sabatnya Maryam. Itu adalah hari Minggu. Yang ditanya itu perintahnya pergi gereja hari Minggu, Anda jawab Yesus bangkit di hari Minggu. Ada hubungannya coba? Kacau Anda gini. Henry Selebes hubungannya adalah merayakan kebangkitan Kristus, bukan merayakan yang tidak bangkit. Oh, jadi pergi gereja itu merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Kristus, kemenangan dari maut. Maryam tidak lakuin itu. Maryam itu ibadahnya hari Sabtu. Ya. Kemenangan dari maut. Ya Bang Andi, aku lagi bertanya ya sama Iya. mereka berdua ya Bang Andi ya. Izin Bang Andi. Gini Bang San Kim, Bang Maryam ya, monitor. Di dalam Marlina Sitorus 15 nomor 9, Matius 15 nomor 9. Di situ Yesus berkata, "Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia." Jangan Pertanyaan lanjutkan, saya, saya paham itu ayat. tunggu dulu. Jangan lanjutkan, saya paham itu ayat. Tunggu. Pertanyaan saya, ini saya belum bertanya loh. Pertanyaan saya, ya, siapakah yang pantas digelari ajaran manusia, Bang San atau Bang Maryam? Silakan dijawab Bang Maryam dulu ya. Silakan Bang Maryam. Ya kalau saya sudah jelas ya itu perintahnya ya. Intinya tidak ada peribadatan ditentukan harinya. Tidak ada perintah dari Yesus itu sendiri. Jadi kalau itu pun ada, kayak misalnya saudara saya ini beribadah di hari Minggu, ya tentunya dia harus cari tahu dari mana
Berarti Bang Maryam yang melakukan Maryam. perintah manusia, ajaran manusia ini adalah San Kim, ya kan? Gini, saya jawab dulu Maryam. Ibadah itu anytime and anywhere. Ya. Tetapi yang mana fellowship itu makanya dibuatlah tempat ibadah gereja untuk berfellowship di hari Minggu. Tetapi ibadah itu anytime, everywhere. Harusnya brother, Jangan lo jawabnya ibadah itu begini, ditentukan begini dengan lo harusnya. waktu-waktu tertentu. Bukan gini lo harusnya lo jawab supaya tidak terlihatan kita itu tidak berilmu. Harusnya lo bilang itu yang disepakati oleh para gereja supaya Itu pemahamanmu. ada aturan di dalam Kristen itu supaya Pemahaman biar saya tidak itu harusnya baik. gitu. Kan dulu orang ngomong, Itu Pak. Kan belum pemahaman kelar. itu tidak ada kesepakatan. Pasan Semua jangan itu ditiban orang dari kalau Bible. ngomong. Pasan jangan ditiban Rujukannya orang kalau adalah ngomong. Bible. Pasan, biarkan dulu orang selesai gitu Rujukannya loh. Bible, bukan kesepakatan. Ini kan framing ini Maryam ini. Hari ke-7 ini. Kalau bukan hari ke-7 hari Jumat. Makanya gini brother, jangan tanya ke gua, tanyalah ke pendeta lo. Kalau lo Katolik tanya ke pastor lo. Gitu loh, jangan ke gua. Kalau gua ngikutin isi apa yang di Alkitab itu doang Ngapain kok. sama bertanya? Ngapain juga Anda mengatakan Ya udah tadi cukup, orang kalau nggak mau Kristen bertanya, paham cukup. ibadah, Lanjut ya. Paham itu firman. Saya mau nanya ke Pak Maryam Saya deh. belajar di Alkitab. Udah cukup. Apa yang Alkitab bilang? Pasan cukup. Pak Maryam, pernah nggak Yesus membangun gereja dan ibadah di gereja? Pernah nggak Yesus seperti itu? Dia tidak ada membangun gereja, maka dia merusak apa bait suci yang di bait suci itu dijadikan tempat berdagang, tempat ini kan dia hancurkan, tidak ada gereja. Bait suci. Jadi Yesus Maryam, nggak pernah. itu orang Ya, jadi Kristen, saya orang tanya Pak, Kristen Pak semua Maryam, paham saya juga. tanya ini jangan ada yang Semua panas. orang Kristen paham itu. Di mute dulu itu host. Di mute dulu. Pak Maryam, jadi Yesus nggak pernah bangun gereja dan tidak pernah ibadah di gereja ya Pak Maryam ya? Agak lah. Ibadah itu Bagaimana dijadikan dia? tempat untuk jual beli. Kalau begitu waktu Yesus hidup dia ibadah di mana? Di gereja apa di sinagog? Dia tidak pernah. Ya, Gimana dia sinagog lah kalau di Indonesia bagaimana ada. dia beribadah Kalau di orang dia, Indonesia, dia Bang Kim, bisa Bang nggak sih Kim, diam dulu? tunggu dulu, Bang Maryam dulu. Kenapa kau yang panas? Saya Pak tidak Maryam panas. Yesua, Saya Pak Maryam Yesua sama Sia waktu hidup. yang namanya Maryam. Ini orang ini. Tunggu dulu, San Kim. Pak Maryam Yesua sama Sia waktu hidup dia ibadahnya di gereja atau di sinagog? enggak gini loh. Bagaimana dia beribadah? Orang dia firman, orang dia yang menyampaikan firman kok jadi dia beribadah kok? Ibadahnya Yesus itu cuma satu, dia berdoa kepada Bapa itu yang Maryam mengutus di situ aja kok nggak bisa Itu doang, nggak ada yang bedain. lain. Pak San diam dulu. Kamu ini tipes juga ya Maryam. Oke, lu yang jawab deh Pak San. Yesus mengajar kurang lebih 3,5 tahun itu apa? Lu yang Anda jawab deh mengatakan- Pak San. Pak San lu yang jawab. Yesus itu waktu hidup atau Yesus sama Sia waktu hidup Pak San, dia itu bangun gereja atau tidak? Saya tanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Astagfirullah. Yesus itu manusia atau apa? Manusia lah, bang kan masa Bunda Maryam manusia. melahirkan roh. Ya, manusia. Apa bedanya Yesus manusia seperti pada umumnya manusia? Bedanya karena dia utusan Tuhan. Bedanya karena dia Allah, dalam dirinya ada kealahan. Ya, silakan ketawa aja.